Saya nggak mau nikah, mau ibadah aja. Nikah itu ganggu ibadah. Ini juga bid'ah. Jadi jomblo-jomblo yang nggak nikah-nikah ini bid'ah. Insyaallah ini penjelasan bid'ah. Nanti yang makro dan yang haram banyak. Tanya kepada ustaz-ustaz itu insyaallah nanti disebutkan. Tapi saya ingin memberi gambaran pembahasan para ulama tentang hal ini bukan perkara yang baru. Bahwa misalnya Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam itu juga membahas bid'ah. Kalau tadi adalah bahasanya Imam Izzuddin bin Abdis Salam, ini bahasanya Imam Syatibi. Imam Syatibi membagi bid'ah menjadi satu, bid'ah i'tiqadiyah. Ini yang paling berbahaya. Bid'ah yang paling berbahaya itu bid'ah dalam keyakinan. Apa misalnya? Dalam keyakinan itu Jahmiyah. Itu bid'ah yang berbahaya. Jahmiyah itu apa? Sok-sok filsafat. Kata Jahmiyah, Allah itu zat yang mutlak, tidak boleh dinamai, tidak boleh disifati. Karena kalau menamai dan mensifati berarti membatasi. Itu kan sok-sokan. Loh, Allah memang punya nama, memberi nama dirinya sendiri, mensifati dirinya sendiri. Ini Jahmiyah, sok-sok filsafat dalam memahami agama. Apalagi bid'ah yang sangat berbahaya, yang i'tiqadiyah dalam keyakinan, Qadariyah. Lawannya namanya Jabariyah. Apa Qadariyah dan Jabariyah? Kalau Jabariyah itu keyakinannya begini, oh, kita ini ya cuma kayak wayang yang digerakkan dalang. Apa-apa itu ya Allah yang ngatur. Oh, kita ini cuma sekedar menjalankan. Jadi kalau kita berdosa itu ya atas kehendak Allah, ya bukan salah kita. Oh, kita bermaksiat itu memang sudah ditakdirkan Allah, ya berarti kan bukan salah kita. Ini Jabariyah namanya. Keyakinan yang keliru. Yang satu namanya Qadariyah. Qadariyah itu sebaliknya. Loh, Allah itu kalau sudah menciptakan ya sudah selesai. Habis itu terserah kita. Oh, kita yang menentukan nasib kita sendiri. Kalau kita nggak mau berusaha ya nggak bisa. Pokoknya harus kita. Allah itu tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ini namanya Qadariyah. Karena ayatnya salah terjemahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahnya yang benar apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa pada satu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada di dalam jiwa mereka. Tafsir aslinya apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat, defaultnya orang itu dapat nikmat. Nikmat yang sudah dia anugerahkan pada suatu kaum sampai kaum itu mengubah isi hatinya dari iman jadi kufur, dari syukur jadi kufur, dari iman jadi ingkar, dari syukur jadi kufur, dari taat jadi maksiat. Kalau kemudian dia mengubah hatinya dari iman menjadi ingkar, dari syukur jadi kufur, dari taat menjadi maksiat, maka Allah punya hak untuk membalik nikmat menjadi bencana. Tafsir aslinya kan begitu. Dengan pemahaman terbalik, kalau kita lagi terpuruk, berarti kita yang harus mengubah hati kita dari maksiat menjadi taat, dari kufur menjadi syukur, dari nggak yakin jadi beriman, kan gitu. Kalau kita mau keadaan kita berubah, gitu ya. Ini contoh, ini bid'ah yang berbahaya. Bid'ah yang berbahaya lagi, namanya Khawarij. Khawarij itu apa? Pelaku dosa besar ya. Tidak terampunkan. Yang berzina, nggak ada ampun. Yang membunuh, nggak ada ampun. Yang ini, keluar dari Islam. Murtad, orang itu begitu dosa besar, murtad. Halal darahnya. Nah, ini kan namanya keliru lagi. Ada pemahaman lain, namanya Murji'ah. Murji'ah itu apa? Murji'ah itu, ya kita ini Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ombok kita dosa kayak apapun mesti diampuni. Bebas saja jadi hidup ini ya. Nikmati saja hiduplah. Allah itu maha pengampun kok, maha penyayang kok. Tenang. Tapi nggak pernah istighfar. Ngomong begitu tapi nggak pernah bertobat. Bahaya. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Ada bid'ah namanya iltizamiyah. Itu di bawahnya. Bid'ah iltizamiyah itu ada dalilnya, tapi ditambah-tambahi tata caranya. Bahayanya tidak sebesar yang pertama. Iltizamiyah itu biasanya pakai sholawat
Itu perintah agama. Tapi kalau sudah sholawatan, itu ada iltizamiyah. Oh, sholawatan itu tata caranya begini. Ada tuntunannya apa? Enggak sih, cuman biar indah. Nah, itu namanya iltizamiyah. Iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Baca Quran mana-mana juga oke-oke aja kan? Nah, kalau surah Yasinnya diatur sekian jumlahnya malam ini begini, itu namanya iltizamiyah, kan begitu? Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama sangat bahaya. Yang ini tingkat bahayanya tidak seperti yang pertama. Dan bahkan bisa bernilai ibadah pada suatu keadaan di mana kalau dia justru tidak diniatkan sebagai diyakini tuntunannya Kanjeng Nabi begitu. Tetap gitu. Wong ini umum kok dalilnya doa, zikir, umum. Nah, yang namanya iltizamiyah itu umum dibawa ke khusus, khusus dibawa ke umum. Saya gitu. Loh, ada bid'ah lain namanya idhofiyah, maksudnya yang tadi idhofiyah ya. Kalau iltizamiyah, idhofiyah itu artinya disandarkan. Kalau iltizamiyah itu bid'ah, kita mewajibkan untuk diri kita sesuatu yang tidak diwajibkan Rasulullah. Contoh, Anda punya perusahaan Anda mewajibkan karyawan sholat duha, itu bid'ah. Namanya bid'ah iltizamiyah. Contoh lain bid'ah iltizamiyah, Rasulullah itu berkhutbah dengan membaca hadis, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu setiap khutbah apa sesekali? Kalau menurut hadisnya setiap khutbah atau sesekali? Sesekali. Jadi kalau kita khutbah, ceramah, pengajian, taklim, tabligh akbar kok selalu baca itu di awal, itu namanya bid'ah juga. Namanya bid'ah iltizamiyah. Ini contoh-contoh. Ada lagi bid'ah namanya tarkiyah. Bid'ah tarkiyah itu meninggalkan sesuatu padahal mubah. Saya pokoknya nggak mau tidur dari ba'da isya sampai subuh, saya mau qiyamul lail. Saya pokoknya nggak mau makan, setiap hari mau puasa. Saya nggak mau nikah, mau ibadah aja. Nikah itu ganggu ibadah. Ini juga bid'ah. Jadi jomblo-jomblo yang nggak nikah-nikah ini bid'ah. Dikiranya yang bid'ah cuma yang serem-serem itu. Ini juga bid'ah. Jadi ini pembahasan bid'ah ini luas, jangan dipersempit, ini membahayakan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ini memang perlu ilmu. Ini memang perlu para ulama yang membahas, gitu kan? Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah kemudian dengan tiba-tiba kita katakan bid'ah. Ada yang namanya amal itu ya. Ada Rasulullah memerintahkan, Rasulullah tidak mengamalkan. Ada Rasulullah memerintahkan sekaligus Rasulullah mengamalkan. Contoh, Rasulullah memerintahkan, Rasulullah tidak mengamalkan, apa itu? Sunnah tahiyatul masjid. Seumur hidup Rasulullah nggak pernah tahiyatul masjid. Kenapa? Lah masuk ke masjid itu Rasulullah kalau sholat sudah mau dimulai kok. Karena ketika Rasulullah masuk, muadzinnya langsung iqamah. Karena Rasulullah tidak tahiyatul masjid. Kenapa? Lalu Rasulullah masuk, muadzinnya Allahu Akbar, iqamah, langsung beliau imami. Nggak tahiyatul masjid, tetapi ada isyarat perintah itu untuk diamalkan. Jadi tidak semua yang dicontohkan Rasulullah, tidak semua yang tidak dicontohkan Rasulullah kok berarti itu adalah bid'ah. Sama, tidak semua yang dicontohkan Rasulullah lalu serta-merta menjadi sesuatu yang sunnah bagi kita. Belum tentu, bisa jadi bagi kita makruh. Contoh poligami, enggak serta-merta jadi sunnah bagi kita. Kemampuan enggak ada, istri pertama juga nggak beres nafkahinya gitu. Kok kemudian sunnah mau saya tambah gitu. Nanti dulu. Oh, hukum nikah itu macam-macam. Ada nikah yang haram. Loh, nikah haram ada. Oh, jelas positif HIV AIDS, calonnya sehat, nggak boleh nikah. Membahayakan orang lain. Itu kan? Inilah fikih. Gitu ya. Ini fikih. Maka Bapak yang dirahmati Allah, ini saya kira intinya sih sebenarnya kurang banyak ngaji saja. Makin ngaji, insya Allah makin beres. Wong kita itu ngaji kalau on the track, insya Allah juga sampainya on the track.